Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Xiongsan terus melantunkan sambil memegang gagang pedang emas dengan kedua tangan dan perlahan memasukkannya ke dalam lubang di altar batu giok putih. Setelah pedang dimasukkan ke dalam altar, seluruh altar berguncang dan seberkas cahaya putih menyilaukan melesat langsung ke langit. Pada saat yang sama, batu asal abadi yang bertatahkan pilar batu hitam di bawah Han Li dan yang lainnya tiba-tiba meledak menjadi cahaya terang. Kekuatan spiritual yang melimpah mengalir keluar dan membanjiri garis-garis pada pilar batu seperti air. 10 pilar batu hitam bergetar pada saat bersamaan dan menyala dengan cahaya hitam yang menyilaukan. Semuanya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit. Di langit, awan yang sudah berserakan diaduk berkeping-keping oleh cahaya ini. Lapisan tirai cahaya abu-abu yang terlihat dengan mata telanjang muncul darinya. Itu seperti panci besar yang diletakkan terbalik di seluruh area terlarang makam pedang. Xiongsan, yang berada di platform tinggi, menunjukkan jejak kegembiraan yang tak dapat dijelaskan di matanya saat melihat ini. Nyanyian rendah aslinya tiba-tiba berubah menjadi teriakan keras. Suaranya seperti guntur, meledak di 9 langit. Cahaya keemasan berkedip di layar cahaya abu-abu, mengembun menjadi banyak benang emas yang terjalin dan berenang. Pada saat yang sama, di seluruh makam pedang, suara gemetar yang menyerupai sayap tawon menjadi semakin keras. Han Li melihat sekeliling dan menemukan bahwa di area tempat dia berada, ratusan pedang terbang bergetar hebat pada saat bersamaan. Tampaknya mereka berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu makam. Karena kecepatan yang sangat cepat dan amplitudo yang besar, afterimage berbentuk kipas terus-menerus muncul di makam. Melalui hubungan spiritualnya dengan pedang bambu awan, Han Li merasakan rasa takut yang kuat. Pedang terbangnya sama dengan semua pedang terbang lainnya. Mereka tampaknya sangat ketakutan dan ingin melarikan diri dari area terlarang makam pedang. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia mengolah bambu petir emas di dunia manusia dan bagaimana dia memurnikan total 72 pedang hangat awan bambu, perasaan yang tidak dapat dijelaskan muncul di hati Han Li. Di jalur kultivasinya yang panjang, selain botol kecil, pedang hangat awan bambu ini mungkin dia adalah yang paling lama menemaninya, menjalani hidup dan mati bersamanya, dan tidak pernah meninggalkannya. Pada saat ini, pedang terbang asal kehidupan yang terhubung ke jiwanya menghadapi situasi penghapusan dan asal pedang diekstraksi. Selain merasa cemas, ia bahkan merasa sedikit bersalah. Dia tidak sabar untuk menyelamatkan pedang terbangnya dan meninggalkan tempat ini. Pedang bambu awan di tengah formasi tampaknya merasakan ketidakberdayaan tuan mereka, dan getaran mereka semakin kuat, samar-samar mengungkapkan sedikit kesungguhan. Han Li sepertinya telah membaca beberapa niat pedang terbang itu. Itu adalah semacam tekad mutlak bahwa mereka lebih baik mati daripada hidup dalam kehinaan. Jika dia tidak bisa menyelamatkannya, maka lebih baik menghancurkan diri mereka sendiri daripada menghapus jejak indera spiritualnya dan berintegrasi ke dalam pedang terbang lainnya. Tiba-tiba, suara mendengung datang dari langit. Han Li segera melihat ke atas dan melihat bahwa semua benang emas pada tirai cahaya abu-abu di langit telah berhenti berenang, dan semuanya berkumpul menjadi bayangan pedang emas yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan pedang ini memiliki bentuk dan postur yang berbeda. Beberapa pedang lurus, beberapa pedang melengkung, beberapa berbentuk seperti penguasa kuno, dan beberapa berbentuk seperti penusuk runcing. Selain itu, ukurannya juga berbeda. Beberapa panjangnya ratusan meter dan tampak seperti kapal besar, sementara yang lain panjangnya kurang dari 1 inci dan tampak seperti jarum sulaman. Penglihatan Han Li luar biasa, dan setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa bahkan bayangan pedang terkecil pun lengkap dengan rune, dan tidak ada cacat sedikit pun yang terlihat. Dengan munculnya formasi bayangan pedang yang besar,
pedang Qi yang tajam di seluruh area terlarang katakombe pedang meroket puluhan kali lipat. Kerumputan di tanah hampir semuanya hancur menjadi bubuk dalam sekejap, dan udara sepertinya dipenuhi aura pembunuh. Han Li dan 10 tetua sekte dalam lainnya yang berdiri di atas pilar batu hitam melihat pemandangan di depan mereka, dan ekspresinya sedikit berubah. 3 tim yang ditempatkan di setiap wilayah semuanya memiliki ekspresi serius di wajahnya saat berdiri kokoh di tempat. Mereka bahkan tidak berani bergerak 1 inci pun, takut akan terpengaruh oleh pedang Qi dan berakhir dalam keadaan menyedihkan seperti klon pedang. Sementara Han Li kagum, ada rasa ragu di hatinya. Dia samar-samar merasa bahwa pemandangan di depannya tampak agak akrab. Pada saat ini, tersebar di seluruh padang rumput, para tetua yang menatap formasi bayangan pedang tampaknya terkena kekuatan tak terlihat yang kuat, dan mereka mengeluarkan erangan teredam pada saat yang sama, dan memalingkan muka satu demi satu. Bahkan Mo Xie hanya melihat ke atas selusin napas, dan dia merasakan rasa sakit yang tak tertahankan di lautan kesadarannya, dan dia dengan enggan memalingkan muka. Meskipun Han Li juga terkena dampaknya, dia secara alami tidak terpengaruh olehnya dengan indera spiritualnya yang kuat, dan dia hanya berkedip sedikit sebelum melanjutkan untuk menonton. Pada saat ini, suara Xiong San tiba-tiba terdengar di benak semua orang. Peringatan, rekan-rekan Taois, pedang Qi yang terkandung dalam formasi pedang konvergensi roh 1000 tepi ini memiliki dampak yang besar pada indera spiritual seseorang, jadi tidak ada gunanya untuk melihatnya lebih lama lagi. Setelah mendengar ini, semua orang secara alami tidak berani mengingini kedalaman formasi, dan mereka tidak berani mencoba mengorek rahasianya. Namun, cahaya aneh tiba-tiba menyala di mata Han Li, dan dia tiba-tiba menyadari. Dia telah memperoleh Myriad Sword diagram di tanah abadi di Vast Glacial Realm, dan evolusi serta aura formasi pedang di dalamnya secara mengejutkan mirip dengan formasi bayangan pedang di depannya. Di beberapa daerah, bahkan tampak lebih dalam dari formasi ini. Dia tidak bisa menahan perasaan senang, dan dia buru-buru mulai dengan hati-hati memahami formasi bayangan pedang di langit. Beberapa saat kemudian, raungan ledakan Xiong San tiba-tiba terdengar dari altar pedang, dan itu seperti bel besar yang mengguncang seluruh padang rumput. Bang, bang, bang. Setelah itu, serangkaian ledakan yang terdengar seperti petasan terdengar tanpa henti. Makam yang padat meledak satu demi satu, dan lebih dari 1000 pedang terbang yang ditusuk ke dalamnya semuanya terlepas dari kendalinya, berubah menjadi bentangan pedang Qi yang kacau yang terbang ke segala arah. Semuanya menyerang ke depan, dan mereka sepertinya mencoba terbang keluar dari area terlarang. 30 tim yang menjaga formasi pedang segera mengambil tindakan dan mengeluarkan kemampuannya untuk mengendalikan pedang terbang tersebut. Di bagian timur padang rumput, sebuah pedang terbang terbungkus api yang mengamuk, dengan api yang melonjak liar di sekujur tubuhnya, bersiul lurus ke atas ke langit, langsung membakar udara di sekitarnya. 3 tim yang bertanggung jawab atas area ini bernyanyi pada saat yang sama setelah melihat ini, dan mereka bergabung untuk memanggil naga air besar di bawah komando 3 kultivator tahap Grand Ascension. Naga air melilit pedang yang menyala dan dengan cepat menariknya kembali. Di bagian selatan padang rumput, sebuah pedang besar berwarna kuning tanah yang lebarnya sekitar 3 kaki dan panjang 8 kaki memantulkan lingkaran cahaya kuning tanah. Tidak hanya itu tidak terbang ke langit seperti pedang terbang lainnya, tetapi ujung pedang itu menunjuk ke tanah, dan dengan suara siulan, itu berputar dengan liar dan mengebor ke tanah. 3 tim yang ditempatkan di sini sudah disiapkan. Di bawah pengecoran, tanah di area ini telah membiru dan hitam, dan seluruh tanah sekokoh batu. Tidak peduli bagaimana pedang besar itu mengebor, itu hanya bisa memicu sejumlah besar percikan api, dan tidak bisa mengebor sama sekali. Setelah 72 pedang bambu awan Han Li melarikan diri, mereka segera berkumpul bersama seperti segerombolan lebah. Tubuhnya berkedip dengan kilat keemasan,
dan akan bergegas menuju Han Li. Namun, pada saat ini, dunia dipenuhi dengan bayang-bayang pedang yang kacau memenuhi langit. Jika seseorang tidak memperhatikan, mereka tidak akan bisa melihat maksud dari pedang terbang ini. Cepat hentikan pedang terbang itu. Melihat ini, Zhu Feng segera memesan. Ye Feng dan 3 tim lainnya tidak berani lalai. Mereka semua menggunakan sihir mereka untuk memandu ki spiritual di sekitarnya, mengubahnya menjadi sangkar besar yang terbuat dari ki spiritual biru, dan menyelimuti pedang hangat awan bambu. Pedang terbang itu baru saja terbang beberapa puluh mil ketika mereka segera diselimuti oleh sangkar biru dari atas, menghentikan di jalurnya. Suara petir yang mengalir terdengar, dan 72 pedang hangat awan bambu bersinar cemerlang dengan cahaya keemasan pada saat bersamaan. Busur listrik meledak seperti bola guntur emas besar, dan busur listrik emas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, langsung merobek sangkar hijau menjadi berkeping-keping. Han Li bisa merasakan ini. Dia bahkan samar-samar bisa merasakan sedikit kemarahan ketika petir iblis ilahi pada pedang hangat awan bambu meletus. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Dia hanya bisa merapal mantra untuk mengendalikan pedang terbang di areanya seperti yang lain. Sekelompok sampah. Melihat ini, Zhu Feng di atas pilar batu hitam mau tidak mau mengutuk. Dia meraih di depannya dengan satu tangan, dan beberapa segel besar muncul di udara, menyelimuti pedang hangat awan bambu dan dengan paksa menariknya kembali. Xiong San sepertinya mengharapkan serangan balik dari pedang terbang ini. Dia hanya melihat beberapa kali di awal, dan kemudian mengabaikannya sama sekali. Dalam waktu singkat, pedang terbang yang melarikan diri kemana-mana ditekan satu demi satu, tetapi masih ada beberapa pedang terbang yang tidak mau dikendalikan dan terus-menerus berusaha melepaskan diri, sedangkan sebagian besar pedang terbang hanya bisa berjuang dan terbang, di area kecil, bertabrakan satu sama lain dan terus-menerus mengeluarkan suara dentang logam yang bertabrakan dengan batu. Han Li dengan mantap mengendalikan pedang terbang di wilayahnya, tetapi pikirannya terus mengingat diagram sejuta pedang. Dengan ini sebagai dasar, dia bisa memahami diagram bayangan pedang di langit dengan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Segera, dia melihat banyak trik dan memperoleh beberapa pemahaman, tetapi bagaimanapun juga, waktunya terlalu sedikit, dan dia masih jauh dari memahaminya sepenuhnya. Pada saat ini, Xiong San yang berada di panggung tinggi tiba-tiba berhenti melantunkan mantra. Sosoknya menyapu, dan dia tiba-tiba bangkit dari tanah, langsung menuju ke langit di timur. Setelah terbang ke daerah di mana Qi Liang berada, dia menggulung lengan bajunya dan meraih udara. Jejak tangan emas besar keluar dari kehampaan, meraih pedang terbang berwarna putih keperakan di tangannya. Pedang terbang perak putih itu segera meronta-ronta dengan liar. Cahaya perak bersinar terang di sekelilingnya, melonjak seperti air yang menyembur keluar, berubah menjadi ratusan bayangan pedang perak yang mengalir ke segala arah, mencoba mendorong sidik jari emas itu menjauh. Namun, cetakan tangan emas itu terkepal erat, dan tidak peduli bagaimana bayangan pedang perak itu menyerang, itu tidak mengendur sama sekali. Melihat ini, Xiong San mengangkat tangannya yang lain, dan seperti pisau, dia mengembunkan cetakan tangan emas lainnya di udara dan mengayunkan pedang terbang perak itu dengan keras. Sidik jari emas Xiong San perlahan terbuka, dan pedang terbang perak yang telah dilucuti dari esensi pedangnya dan telah kehilangan semua spiritualitasnya segera jatuh. Bahkan sebelum bisa menyentuh tanah, itu tercabik-cabik oleh pedang Qi yang memenuhi udara. Xiong San bahkan tidak melihat pedang terbang yang telah hancur. Tatapannya sudah beralih ke pedang lain yang melengkung seperti ular. Dia membuka telapak tangannya, dan cetakan tangan emas di kehampaan segera meraih pedang terbang. Han Li hanya melirik situasi di sini di awal, lalu dia mengabdikan dirinya untuk memahami formasi bayangan pedang. Pemahamannya sebelumnya tentang Myriad Sword Diagram sebagian besar adalah untuk berlatih,
nyanyian pedang, dan untuk memperkuat kendalinya atas diagram tersebut. Dia tidak mengerti banyak tentang evolusi dan penerapan formasi pedang. Namun, dikombinasikan dengan pemahamannya tentang formasi bayangan pedang kali ini, dia telah memperoleh banyak hal. Inti dari formasi bayangan pedang masih menggunakan pedang Qi untuk membangun formasi. Selama itu adalah formasi, akan ada poros formasi dan mata formasi. Selama dia menemukan poin kunci, dia akan memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Setelah beberapa pengamatan, Han Li telah menemukan banyak pivot formasi penting, tetapi tidak mungkin membuat formasi gagal tanpa ada yang menyadarinya. Begitu dia melakukannya dengan paksa, itu pasti akan sama dengan menyambar pedang terbangnya dengan paksa. Itu tidak ada artinya, jadi dia hanya bisa terus memahami dan menunggu dengan tenang untuk sebuah kesempatan. Selama periode waktu ini, Xiong San telah terus-menerus menghapus ratusan bekas pedang terbang di wilayah timur dan selatan padang rumput dan mengekstrak esensi pedang. Pada saat ini, separuh langit di atas padang rumput sudah dipenuhi dengan pedang terbang yang telah berubah menjadi tubuh roh. Sosok Xiong San melintas, dan dia terbang langsung ke suatu daerah di bagian barat padang rumput. Dia membuka tangannya dan meraih salah satu pedang. Pada saat ini, wajahnya agak pucat. Tampaknya pelatihan pengorbanan semacam ini juga menghabiskan banyak yuan Qi-nya. Namun, ekspresi wajahnya sangat bahagia, dan matanya juga berkilat dengan cahaya yang semakin terik. Pandangan Han Li terpaku pada formasi di langit, dengan hati-hati mengamati puluhan ribu bayangan pedang. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa formasi bayangan pedang di langit tampaknya menjadi sedikit berbeda. Tapi dia tidak tahu persis apa yang berbeda tentang itu. Namun, dia samar-samar merasa bahwa ini adalah kunci untuk mengubah formasi dan mengambil kembali pedang hangat awan bambu. Namun, semakin dia berkonsentrasi, semakin dia tidak dapat melihat intinya dengan jelas, dan dia merasa sedikit cemas. Tidak lama kemudian, Xiong San menghapus semua jejak pemilik aslinya pada ratusan pedang terbang di area itu. Pada titik ini, lebih dari setengah pedang terbang di Sword Tomb Grassland telah diubah menjadi Sword Origin murni. Setelah Xiong San selesai, dia tidak bergegas ke area selanjutnya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan 2 pil obat dan menelannya. Kemudian, dia berbalik dan menatap Han Li. Tatapannya sedikit bergeser, bolak-balik antara Han Li dan Zhu Feng 2 kali. Dia tampaknya sedang mempertimbangkan apakah akan pergi ke utara di mana Han Li berada, atau ke barat laut di mana Zhu Feng berada. Dahi Han Li sudah dipenuhi keringat. Dia sangat cemas, tetapi dia masih tidak bisa menemukan cara untuk keluar dari kesulitan di depannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan hanya menutup matanya. Dia berhenti melihat formasi bayangan pedang dan menjelajahinya dengan indera spiritualnya yang kuat. Begitu indera ilahi memasuki formasi, Han Li langsung merasakan sakit yang tajam di jiwa ilahinya. Seolah-olah ada ratusan pedang yang menebas jiwa ilahinya pada saat bersamaan. Perasaan itu tak terlukiskan. Namun, dia tidak gentar. Dia diam-diam masih menggertakkan giginya dan menahannya dengan indera spiritualnya. Pada saat ini, Xiong San dengan sepenuh hati menghapus jejak asli pada pedang terbang. Tetua lainnya juga tahu betapa kuatnya formasi itu, jadi mereka tidak berani melepaskan indera ilahinya untuk menjelajahinya. Oleh karena itu, tidak ada yang memperhatikan tindakan berani Han Li sama sekali. Setelah efek dari 2 pil obat dilakukan, kulit Xiong San pulih sedikit. Tatapannya akhirnya jatuh ke arah barat laut. Dia bergerak dan terbang ke arah itu. Dia merentangkan telapak tangannya ke depan, dan cetakan tangan emas terkondensasi dalam kehampaan, meraih salah satu pedang hangat awan bambu. Pedang terbang itu sepertinya merasakan bahaya yang datang. Tubuh pedang itu bergetar dengan cepat, mengeluarkan suara,
weng-weng, yang rendah, yang terdengar seperti rengekan wanita. Di telinga Han Li, suara itu sepertinya mengekspresikan kesedihan dan ketidakpuasan atas kelambanan Han Li. Pada saat ini, Han Li, yang sedang menjelajah dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan senyum tak terlihat muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, suara pedang terbang yang bergetar cepat di telapak tangan emas berhenti tiba-tiba. Tubuh pedang itu membeku, dan terus melayang di udara, tidak bergerak sama sekali. 71 pedang terbang lainnya yang berterbangan sepertinya telah menerima perintah dan berhenti pada saat bersamaan. Masing-masing seperti seorang prajurit yang akan bergegas ke formasi pertempuran. Mereka sangat terkonsentrasi, dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Melihat pedang terbang yang membuat banyak suara tiba-tiba berhenti, Zhu Feng awalnya senang, tetapi untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Seperti yang diharapkan, saat berikutnya, perubahan mendadak terjadi. Saat dia akan menggenggam pedang bambu awan dengan erat, tiba-tiba terdengar suara guntur. Serangkaian busur listrik emas yang mempesona berderak dan tiba-tiba berubah menjadi busur emas besar, mendorong cetakan tangan emas itu menjauh. Pada saat yang sama, 71 pedang bambu awan lainnya juga memancarkan busur listrik emas. Mereka melepaskan diri dari pengekangan Zhu Feng dan yang lainnya pada saat yang sama dan menembak ke arah pedang terbang. Suara guntur bergemuruh terdengar saat 71 pedang terbang, membawa serta kilatan petir keemasan, merobek cetakan tangan emas dan menyatu dengan pedang terbang lain di dalamnya. Melihat ini, Xiong San berteriak dengan marah, sungguh sekelompok sampah. Cepat dan biarkan pedang lain kembali ke posisinya. Dia mengira pedang terbang itu melawan secara naluriah lagi, jadi dia menegur Zhu Feng dan yang lainnya. Sedikit yang dia tahu bahwa Zhu Feng bahkan lebih tertekan. Bukannya dia tidak ingin menahan pedang terbang, tapi dia tidak bisa menahannya sama sekali. Namun, begitu dia selesai berbicara, 72 pedang hangat awan bambu menembakkan busur listrik emas yang menyilaukan pada saat yang bersamaan. Mereka berubah menjadi 72 sinar emas dan melesat keluar, melepaskan diri dari kendali Zhu Feng dan terbang menuju bagian timur formasi pedang. Melihat ini, Zhu Feng menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru menggunakan kekuatan magisnya untuk mencoba menyelamatkan situasi. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan pedang terbang Divine Devil Bane Lightning. Kecepatannya mencengangkan, dan dalam sekejap, ia telah tiba di bagian timur padang rumput. Belum lagi dia tidak bisa mengendalikannya tepat waktu, bahkan Xiong San sendiri tidak bisa bereaksi tepat waktu. Setelah 72 pedang terbang tiba, mereka tidak langsung menerobos formasi dan pergi. Sebaliknya, mereka tiba-tiba tersebar ke segala arah dan menggambar serangkaian lintasan tak terduga di udara. Pada akhirnya, menyebar ke berbagai bagian area dan benar-benar membangun formasi pedang kecil dalam formasi pedang pengumpul roh tajam 1000. Cahaya pedang pada formasi pedang kecil yang baru terbentuk tiba-tiba menjadi cerah, menembakkan sinar cahaya yang menyilaukan langsung ke formasi bayangan pedang di langit, menyebabkan bayangan pedang yang dibentuk oleh benang emas berubah satu demi satu. Langit yang penuh dengan pedang Qi mengerumuni pedang bambu awan. Dalam sekejap, pedang Qi di seluruh Sword Catakom Grassland tidak teratur, dan seluruh formasi pedang pengumpul roh 1000 tajam juga menghasilkan perubahan yang mengejutkan. Seolah-olah seluruh formasi telah dibalik pada saat ini. Sosok Xiong San melintas, dan tepat ketika dia akan menghentikannya, karena auranya terkait erat dengan formasi pedang, dia terpengaruh oleh pembalikan formasi. Energi spiritual surgawi dalam tubuhnya beredar dengan kacau, dan dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya jatuh ke tanah. Ketika dia akhirnya menstabilkan dirinya dengan susah payah, semuanya sudah terlambat. Tetua lainnya juga terkejut dengan perubahan ini, dan untuk sesaat, tidak ada yang bereaksi.
Adapun murid tahap Grand Ascension dan integrasi tubuh, bahkan jika mau, mereka tidak dapat melakukan apapun. Penatua Mosie, yang menonton dari jauh, melihat ketidaknormalan sebelumnya, tetapi dari sudut pandangnya, dia hanya berpikir bahwa itu adalah perubahan formasi pedang itu sendiri, dan tidak berpikir untuk melakukan apapun. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Han Li yang mengetahui hal ini. Sebelumnya, ketika dia menahan dampak pedang Qi dalam formasi, dia secara paksa mengamatinya dengan indera ilahi, dan menemukan bahwa ada perubahan aliran pedang Qi dan proporsi setiap sisi formasi. Dia menemukan bahwa setelah Xiongsan mengubah sebagian besar pedang terbang, kepadatan pedang Qi di area tempat pedang terbang itu berada telah meningkat pesat. Meski tidak terlalu jelas, ada tingkat ketidakseimbangan tertentu. Oleh karena itu, dia menggunakan formasi pedang yang dibentuk oleh pedang bambu awan untuk dengan cepat memperluas ketidakseimbangan ini, dan akhirnya menyebabkan seluruh formasi pedang pengumpul roh 1000 tajam mundur. Semua ini mudah diucapkan, tetapi sangat sulit dilakukan. Pertama-tama, seseorang harus sangat peka terhadap perubahan formasi pedang, dan memperhatikan perubahan menit pada pedang Qi. Selanjutnya, seseorang harus secara akurat memahami waktu untuk memutar formasi, jika tidak, jika waktunya tidak tepat, pembalikan kemungkinan besar akan berakhir dengan kegagalan. Akhirnya, formasi pedang kecil yang digunakan untuk memandu pedang Qi juga berasal dari ilustrasi pedang segudang, dan itu terkait erat dengan formasi pedang, sehingga beresonansi dengannya dari jauh. Tidak mungkin ada kesalahan sedikit pun dalam semua ini, dan hanya dengan cara ini formasi pedang dapat dibalik tanpa merusaknya. Kalau tidak, formasi pedang hanya akan hancur dan runtuh. Ratusan pedang terbang yang melayang di udara tiba-tiba tampak seperti dipanggil oleh sesuatu, dan dengan kilatan cahaya, mereka bergegas keluar, menggambar busur aneh di udara. Pada saat ini, Penatua Mosie sepertinya memikirkan sesuatu, dan menatap formasi pedang di atasnya, dan yang mengejutkan, dia menemukan bahwa lintasan pedang Qi sebenarnya sama dengan bayangan pedang. Pada saat ini, formasi pedang yang dibentuk oleh pedang bambu awan telah membentuk pusaran cian besar dalam bentuk terompet, pedang Qi bergolak di dalamnya, dan petir keemasan samar melintas di dalamnya.